Bisa dibilang tanda bebas MSG di sana waktu itu tuh udah setara kayak stempel halal lah. The vilification of MSG went mainstream in 1969 when neuropathologist John Olney found that newborn mice injected with high doses of MSG. Stigma MSG yang jahat ini juga tuh akhirnya tuh jadi salah satu bentuk sentimen rasialnya Trump. Gue yakin lu pasti pernah ngedenger lah statement-statement yang bilang kalau micin, kalau MSG itu bahaya buat tubuh. Sering disebutnya tuh kalau kita makan micin itu bisa ngasih dampak buruk ke kesehatan, khususnya ke kemampuan otak. Makanya di kita kan sampai ada istilah generasi micin kan, buat ngegambarin anak-anak muda yang dianggap bodoh karena kebanyakan makan micin. Tapi yang dari dulu bikin gue penasaran, ini tuh sebenarnya bener apa enggak sih? Apa bener micin tuh emang segitu berbahayanya? Emang iya bumbu masakan doang bisa segitu ngaruhnya ke kemampuan otak? Atau kalau emang berbahaya, itu tuh di penggunaan yang gimana? Dan setelah gue cari-cari, ternyata jawabannya nggak bener loh. Klaim kalau micin bisa bikin kemampuan otak terganggu tuh itu nggak bener. Micin bisa bikin bodoh tuh itu ternyata nggak bener. Tapi kok bisa ya stigma buruk soal micin, stigma buruk soal MSG ini bisa muncul dan mengakar gini? Dan gimana penjelasan sebenarnya soal MSG ini? Fakta sebenarnya tuh kayak gimana? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas awal mula miskonsepsi soal micin itu jahat, soal micin itu bikin bodoh. Di Learning by Googling. Ya, kalau kita ngomongin micin, sebenarnya awalnya pandangan orang ke micin tuh biasa aja loh. Sama aja kayak orang ngelihat garam atau bumbu-bumbu makanan yang lain. Bedanya paling, orang tuh lebih kenal micin, lebih kenal MSG ini sebagai bumbu penyedap buat makanan-makanan Asia. Yang terkenal punya cita rasa umami. Umami tuh rasa-rasa gurih yang nikmat gitu tuh. Makanya di kita aja kan kadang MSG itu kan disebutnya kan garam Cina ya. Soalnya ya itu, kebanyakan dipakainya tuh buat makanan-makanan Asia yang gurih. Jadi bener-bener dulu image-nya gitu tuh. Pengen makanan gurih ya pakein MSG. Tapi terus image MSG ini tiba-tiba aja rusak cuma gara-gara suuzon. Jadi ceritanya di tahun 1968 ada dokter keturunan Cina Amerika, Dr. Ho Man Kwok, yang ngirim surat ke New England Journal of Medicine. Sebuah jurnal kesehatan yang diterbitin sama Massachusetts Medical Society. Isi surat dari Dr. Kwok ini tuh intinya dia tuh punya keluhan gejala-gejala aneh. Kayak pusing, kebas di bagian leher belakang, tangan sampai punggung. Sama dia juga ngerasa jantungnya berdebar-debar. Dan dia ngeklaim kalau gejala ini dia alamin tiap habis makan di restoran Cina. Nah dari situ muncul suuzon. Aduh, ini kenapa nih? Ini pasti gara-gara makanan Cina yang gua makan nih. Akhirnya dari situ dia nyoba nyari tahu sumber pastinya dan endingnya dia berkesimpulan kalau penyebabnya tuh MSG, penyebabnya tuh micin. Kenapa dia nyimpulin gitu? Soalnya dia sendiri tuh di rumahnya kalau masak, dia tuh suka pakai beberapa bahan makanan Asia, kayak kecap asin misalnya. Itu dia suka pakai tuh, tapi nggak pernah ngalamin gejala kayak gitu. Makanya dia jadi mikirnya, semua bumbu di rumah gua aman. Ini berarti ada bumbu di restoran itu yang nggak pernah gue pakai di rumah yang bikin gue sakit nih. Ini pasti MSG nih. Nah, bermodalkan asumsinya itu, atas dasar asumsinya itu, dia langsung deh tuh nulis surat soal keluhan kesehatan dia tadi. Dan waktu keluhan Dr. Kwok ini dirilis di jurnal kesehatan tadi, ternyata informasinya jadi viral tuh. Dan gak lama, beberapa dokter lain juga mereka nulis statement yang sama terkait kondisi kesehatan mereka setelah makan di restoran Cina. Dan sama kayak Dr. Kwok, mereka juga nyalahin penggunaan MSG di masakan Cina sebagai penyebabnya. Bahkan nih, waktu itu tuh sampai ada istilah Chinese Restaurant Syndrome, sindrom restoran Cina. Yang kalau di kamus Merriam-Webster tuh didefinisikan sebagai sekelompok gejala seperti mati rasa di leher, lengan, dan punggung, disertai sakit kepala, pusing, dan jantung berdebar. Yang diyakini mempengaruhi orang yang rentan mengkonsumsi makanan. Terutama makanan Cina yang banyak dibumbui dengan monosodium glutamate. Nah, gara-gara ini, image kalau MSG itu zat yang berbahaya, zat yang bisa bikin kesehatan terganggu, itu jadi makin nyebar deh di masyarakat. Bahkan nggak cuma MSG-nya loh, stigma buruknya juga tuh jadi nempel ke restoran-restoran Cina, dan bahkan ke restoran masakan Asia yang lain. Jadi dianggapnya semua masakan Asia tuh nggak sehat, semua masakan Asia tuh bikin sakit. Makanya pemilik restoran Asia waktu itu tuh mereka tuh sampai harus narik penggunaan MSG dan ngiklanin kalau produk mereka, restoran mereka itu bebas MSG. Bisa dibilang tanda bebas MSG di sana waktu itu tuh udah setara kayak stempel halal lah. Pokoknya kalau nggak ada cap non MSG-nya, itu orang-orang pada nggak mau beli. Sampai segitunya ya.
Dan stigma ini tuh nempel di kepala orang-orang sampai sekarang. Bahkan walaupun sekarang tuh udah banyak riset yang ngebantah stigma ini, tapi tetap tuh image micin yang buruk itu tetap masih nempel sampai sekarang. Udah berapa tahun tuh berarti tuh? Lebih dari 50 tahunan loh. Dan ingat, stigma ini bisa muncul gara-gara ada satu orang yang suuzon. Ada satu orang yang berasumsi tanpa dikonfirmasi dulu kebenarannya. Terus dia langsung nyimpulin, terus disebar. Nempel aja di kepala kita sampai sekarang. It all started in 1968 when a Chinese-American doctor wrote to the New England Journal of Medicine saying he experienced some strange symptoms soon after eating Chinese food. The New England Journal of Medicine published the letter, and the editors called it the Chinese Restaurant Syndrome. MSG was viewed as the consensus probable cause of these symptoms. Nah, kalau kita ngomongin MSG, bisa dibilang sebenarnya penemuan bumbu masakan ini tuh jadi salah satu penemuan yang penting banget loh di bidang food science. Ya, gimana nggak penting? Nih, penemu MSG, Kikunae Ikeda, profesor kimia asal Jepang, dia tuh jadi orang pertama yang mendefinisikan rasa umami. Rasa yang menginspirasi dia buat nyiptain MSG. Dan rasa umami ini kemudian disepakati sama para ilmuwan sebagai rasa dasar yang kelima. Selain manis, asin, asam, sama pahit. Nah, yang kelima baru tuh umami. Dan Ikeda sendiri dia tuh kepikiran bikin MSG waktu dia ngerasain sup bikinan istrinya yang punya rasa umami, yang punya rasa gurih. Yang menurut dia ini rasanya beda nih dari 4 rasa dasar tadi. Terus dia nanyakan ke istrinya kan, ini yang bikin gurih nih apa nih? Dan ternyata sumbernya tuh dari kombu, dari semacam rumput laut yang dikeringin gitu. Dan emang sering dipakai buat bikin makanan khas Jepang. Terus di situ Profesor Ikeda juga ingat kalau rasa dari kombu ini tuh mirip kayak rasa beberapa makanan yang dia temuin waktu dia kuliah di Jerman. Kayak tomat, asparagus, keju, sama daging merah. Nah, dari situ dia langsung deh tuh ngelakuin eksperimen buat nyari tahu ini sumber rasa gurih si kombu nih dari mana ya. Dan ya udah, singkat cerita akhirnya Profesor Ikeda berhasil nemuin kalau rasa umami di kombu tuh berasal dari senyawa kimia yang bernama asam glutamat. Dan ini asam glutamat ini dia tuh merupakan salah satu jenis asam amino penyusun protein yang secara alami banyak ditemuin di berbagai bahan makanan. Mulai dari daging sampai sayuran itu banyak tuh yang mengandung asam glutamat. Bahkan nih asam glutamat juga tuh bisa ditemuin di dalam ASI loh. Jadi ya sebenarnya manusia tuh dari lahir tuh emang udah mengkonsumsi asam glutamat ya. Oke. Well, to answer that, I have to take you back to 1908 Japan. In a kitchen, a wife served her famous seaweed broth to her husband. Eruption of flavors in his taste buds. And a light bulb moment. And in that moment, Professor Kikunae Ikeda wanted nothing more than to replicate the savory taste of this broth. Nah, di penelitiannya, Profesor Ikeda kemudian nambahin natrium, salah satu unsur garam yang ternyata bisa ngestabilin bentuk asam glutamat dalam bentuk bubuk, buat bisa dipakai jadi bumbu dapur. Jadi dengan ditambahin natrium, itu asam glutamatnya bisa dibikin jadi bentuk bubuk tuh. Dan dari sinilah bentuk micin yang berupa bubuk kristal putih yang kita kenal sekarang berasal. Nah, dari sini aja kan sebenarnya kelihatan ya, kalau MSG ini tuh terdiri dari bahan-bahan yang aman. Asam glutamat yang ngasih rasa umami tadi tuh kan emang bahan alami yang ada di banyak bahan makanan kan, termasuk kombu. Atau di beberapa produk MSG kayak sasamicin, itu asam glutamatnya tuh diekstrak dari tebu. Terus ada natrium atau sodium yang pada dasarnya ya itu garam. Jadi ini sasamicin ini bahannya tuh alami semua ya, aman buat dikonsumsi. Oh iya, nama MSG sendiri itu tuh merupakan singkatan dari monosodium glutamat, nama campuran dua bahan kimia tadi, sodium sama asam glutamat. Kalau gitu yang suka bilang micin bikin bodoh salah dong. Ya bisa dibilang iya salah. Bahkan kayak yang tadi gue bilang, sekarang tuh udah banyak banget riset yang ngebantah klaim kalau MSG tuh jadi penyebab masalah kesehatan. Nah yang menarik nih kalau menurut BBC sempat ada tuh penelitian yang kelihatannya tuh kayak mendukung statement kalau MSG tuh berbahaya. Penelitian ini tuh dilakuin sama Dr. John W. Olney, peneliti dari Washington University. Di penelitiannya dia nunjukin kalau tikus-tikus yang dia suntikin MSG tuh pada nunjukin gejala masalah otak dan tumbuh jadi tikus dewasa yang nggak sehat. Terus selain itu dia juga nyoba ngeliat dampak konsumsi MSG ke monyet. Dan hasilnya monyet-monyet rhesus ini mereka tuh pada ngalamin masalah otak dan perkembangan yang nggak sehat. Wah, nah penelitian ini kemudian di blow up sama media-media yang nyebut kalau
konsumsi MSG itu bisa ngebikin masalah otak. Tapi terus ternyata penelitian ini dapat banyak kritik nih. Soalnya dosis MSG yang dikasih ke tikus sama monyet tadi itu ternyata lebih tinggi dari standar. Apalagi setelah penelitian pemberian MSG ke monyet tadi itu dilakuin ulang sama banyak peneliti lain, para peneliti ini tuh mereka tuh nggak ngedapetin hasil yang sama kayak yang diklaim sama Dr. Olney. Jadi ya udah terbantahkan tuh hasil penelitian doi itu. The vilification of MSG went mainstream in 1969 when neuropathologist John Olney found that newborn mice injected with high doses of MSG developed brain lesions and stunted skeletal development. Terus klaim dampak buruk MSG ke manusia juga tuh udah dibantah sama penelitian ini. Jadi penelitian ini tuh dilakuin ke 71 orang yang dibagi jadi 2 kelompok secara acak. Nah, 2 kelompok ini nih ada yang beneran disuruh konsumsi MSG, ada yang cuma dikasih placebo. Ya, buat yang mungkin belum tahu, placebo tuh kayak semacam zat yang nggak aktif gitu, yang sebenarnya tuh nggak akan ada efek apa-apa, yang dipakai buat jadi pembanding. Jadi ini 71 orang ini mereka tuh nggak ada yang tahu tuh mereka beneran dikasih MSG atau cuma dikasih placebo. Dan hasilnya, baik kelompok orang yang dikasih MSG ataupun placebo, mereka tuh sama-sama ngerasain gejala mirip sindrom restoran Cina tadi. Nah, dari sini aja kan jadi kelihatan ya, kalau penyebabnya ya berarti bukan MSG nih. Mungkin ya emang bawaan suuzonnya aja. Orang yang nggak dikasih MSG juga pada ngerasain gejala itu kan. Terus kalau menurut The Conversation, keamanan MSG buat dikonsumsi dan jadi bahan makanan juga tuh, itu udah dikonfirmasi lewat penelitian yang dilakuin sama komite ahli dari PBB dan American Society for Experimental Biology. Jadi sama PBB juga udah dikonfirmasi tuh kalau ya MSG tuh aman. Tapi yang menarik, yang harus kita ingat, sebenarnya riset awal dari American Society for Experimental Biology ini tuh sempat nemuin sekelompok orang yang nunjukin gejala reaksi buruk terhadap MSG. Tapi waktu dicek ulang, ternyata hal ini tuh bisa terjadi soalnya jumlah MSG yang dikasih ke subjek penelitian ini tuh ternyata dosisnya tuh ketinggian. Mereka pada dikasih 3 gram MSG per hari, yang ternyata jumlah ini tuh udah jauh di atas jumlah konsumsi wajar harian yang ada di kisaran 0,5 gram per hari. Jadi wajarnya, standarnya biasa tuh orang tuh 0,5 gram, ini dikasih 3 gram. Ya pada goyang lah. Dan dengan berbekal banyak hasil penelitian tadi, Otoritas Keamanan Pangan Uni Eropa, Britania Raya, Amerika Serikat, sampai Australia, mereka tuh udah netapin bahwa MSG adalah bahan makanan tambahan yang aman dan tersertifikasi. Asal jangan dikonsumsi berlebihan. Ya kan basicnya apapun yang berlebihan kan pasti nggak baik ya. Makanya akhirnya ditetapin tuh batas-batasnya tuh. Kayak di Eropa misalnya, buat orang dengan berat badan 80 kg, ditetapkan kalau batas aman konsumsi MSG per hari mereka tuh sekitar 2,4 gram. Dan batas ini, 2,4 gram ini tuh masih jauh banget dari angka konsumsi wajar harian masyarakat Eropa. Yang rata-rata tuh cuma ngonsumsi 0,3 sampai 1 gram MSG per hari. Jadi ya harusnya nggak ada yang tembus batas nih. Mendekati aja susah kan? Pada jauh di bawah batas kan tadi kan? Dan kayak yang gue bilang tadi, hal ini tuh nggak cuma berlaku buat MSG ya. Semua zat kimia, semua makanan, kalau dikonsumsi berlebih ya pasti nggak baik. Kita ambil contoh misalnya garam deh, yang katanya lebih aman dibanding MSG. Nah ini garam, kalau menurut WHO, batas aman konsumsi garam harian tuh ada di angka 5 gram per hari. Jadi walaupun misalnya lu nggak konsumsi MSG, tapi konsumsi garam harian lu tuh di atas 5 gram per hari, ya sama aja, nggak bagus juga. Dan hal serupa juga berlaku ke gula, karbo, lemak, vitamin, dan lain sebagainya. Ya intinya itulah, jangan berlebihan dan jangan kurang juga. Harus pas jadi. While the study found that some sensitive individuals did indeed experience symptoms related to the so-called Chinese restaurant syndrome, this would only occur if they consumed 3 or more grams of MSG straight up without food. But according to the FDA, a typical serving of food with added MSG contains less than 0.5 grams, meaning consuming more than 3 grams of MSG without food at one time is highly unlikely. Dan kalau ngomongin konsumsi garam harian, masih menurut The Conversation disebut, penggunaan MSG buat bahan makanan tuh malah jadi alternatif buat nurunin jumlah konsumsi garam harian kita loh, biar nggak berlebih garamnya. Ya kan tadi udah dijelasin kan, kalau MSG tuh mengandung sodium dan natrium, salah satu komponen garam. Tapi bedanya kalau MSG tuh itu mengandung asam glutamat yang ngasih cita rasa umami yang kuat, walaupun takaran yang dipakai tuh lebih sedikit. Makanya pakai MSG tuh kan nggak perlu banyak-banyak ya, tapi rasanya itu bisa tetap enak, malah mungkin jadi lebih sedap karena ada rasa umaminya tadi. Makanya akhirnya nggak sedikit ahli yang malah lebih nyaranin pakai MSG dibanding garam.
Dan seingat gua, harga MSG kayak Sasamicin misalnya, produk MSG yang biasa gue pakai, itu tuh harganya murah banget loh. Kayak misalnya Sasamicin 5.000 ini, yang kayak namanya ya harganya tuh cuma 5.000-an aja dan udah bisa dipakai buat berkali-kali masak. Cuma inget ya, balik lagi ke prinsip tadi, jangan dikonsumsi berlebihan. Ya pokoknya MSG tuh aman banget, asal jangan dikonsumsi berlebihan. Ya sampai dianjurin buat jadi pengganti garam kan tadi kan sama para ahli kan. Jadi ya emang seaman itu. When you take salt, 1 teaspoon has around 2,000 milligrams. MSG gives around 700 milligrams of sodium. Weight for weight, MSG has only 1/3 of the sodium content. So like that I can actually pull back on my sodium intake and also Yes. still have a little bit of umami flavor as well. Yes. Tapi walaupun udah banyak dibantah kalau MSG bikin bodoh, tapi kayak kita semua tahu, masih banyak nih sentimen negatif terkait MSG yang masih bertahan sampai sekarang di masyarakat. Kayak di Amerika misalnya, isu MSG jahat tuh naik lagi waktu Trump jadi presiden. Ya sama kayak kasus pandemi COVID kemarin yang dia sebut sebagai virus Cina, stigma MSG yang jahat ini juga tuh akhirnya tuh jadi salah satu bentuk sentimen rasialnya Trump. Satu bentuk ketidaksukaan dan kecurigaan dia sama hal-hal yang berkaitan sama produk asing, khususnya dalam hal ini tuh Cina. Soalnya kalau menurut Business Insider, nggak lama setelah statement-statement rasis Trump jadi makin mainstream, stigma MSG jahat tuh itu jadi banyak diomongin lagi. Bahkan sekarang tuh di Amerika tuh mulai muncul lagi tuh list-list restoran bebas MSG. Yang akhirnya ini ya kayak puluhan tahun yang lalu ya, yang dimana restoran yang nggak masuk list ini berpotensi nggak dapat pembeli dan berujung bangkrut. Ya intinya produk MSG kayak Sasamicin ini tuh itu tuh aman banget ya, asal dikonsumsi dalam batas wajar. Dan stigma buruknya sekarang itu lebih disebabkan oleh kesalahpahaman dan isu sosial, bukan dari bukti-bukti ilmiah. Tapi ya emang jadi PR banget sih buat ngebalikin citra MSG yang aman dan sehat di mata masyarakat, apalagi kalau ditunggangin sama isu-isu penuh kepentingan kayak gini kan. Tapi kalau lu sendiri gimana nih? Lu tim micin apa enggak nih? Silakan komen. Dr. Kelvin, so I found out that it's almost impossible to avoid glutamate. So why is it that some people complain of excessive thirst, headaches, nausea, heart palpitation when they consume MSG? I suspect that many of the symptoms arise from other substances in the food. This food tends to be processed, oily, and they have high salt content. So the salt itself could be a more major contributory factor of these symptoms. Oke, sekian dari Beguin kali ini tentang miskonsepsi micin itu jahat. Ternyata apa nih ya? Masuknya justru propaganda barat nih ya, micin itu bikin bodoh segala macem ya. Ya kan isu-isu itu kan munculnya kan pertama kan di Amerika kan. Dan sekarang naik lagi ya gara-gara presiden Amerika. Jadi ya jatuhnya propaganda barat ini. Ya kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.